Halo semuanya, di sini saya sebagai asisten lab konseling. Kita akan membahas seputar bimbingan dan konseling. Ada yang tahu tentang bimbingan dan konseling? Yuk kita simak video berikutnya. Pengertian bimbingan dan konseling yaitu suatu bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli agar konseli mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya dan juga mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Perbedaan bimbingan dan konseling, bimbingan lebih bersifat preventif atau pencegahan, sedangkan konseling lebih bersifat kuratif atau penyembuhan. Fungsi bimbingan dan konseling terdiri dari 10, yaitu fungsi yang pertama, fungsi pemahaman, membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya, potensinya, dan lingkungannya, pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Fungsi yang kedua, fungsi preventif, untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya, supaya tidak dialami oleh konseling. Ketiga, fungsi pengembangan, sifatnya lebih proaktif karena menggunakan teknik bimbingan berupa pelayanan informasi, tutorial, diskusi kelompok atau curah pendapat, homeroom, dan karya wisata. Keempat, fungsi penyembuhan, bersifat kuratif. Fungsi ini berupaya untuk pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Kelima, fungsi penyaluran, berfungsi dalam membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Keenam, fungsi adaptasi, membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah atau madrasah, dan staf, konselor, dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli. Ketujuh, fungsi penyesuaian, membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Kedelapan, fungsi perbaikan, membantu konseli memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak atau berkehendak. Kesembilan, fungsi fasilitasi, memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseli. Dan yang terakhir, fungsi pemeliharaan, untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Asas bimbingan konseling terdiri dari: pertama, asas kerahasiaan, yaitu asas yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Kedua, asas kesukarelaan, yaitu asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik mengikuti atau menjalani layanan atau kegiatan yang diperuntukkan baginya. Ketiga, asas keterbukaan, yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Keempat, asas kegiatan, yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan dapat berpartisipasi aktif di dalam penyelenggaraan atau kegiatan bimbingan. Kelima, asas kemandirian, yaitu asas yang menunjukkan pada tujuan umum BK. Klien sebagai sasaran layanan BK diharapkan menjadi individu yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan, serta mewujudkan diri sendiri. Keenam, asas kekinian, yaitu asas yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan
yakni permasalahan yang dihadapi peserta didik atau klien dalam kondisi sekarang. Dan asas-asas selanjutnya terdiri dari ketujuh, asas kedinamisan, yaitu asas yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang serta berkelanjutan, sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. Kedelapan, asas keterpaduan, yaitu asas yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan BK, baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain, saling menunjang, harmonis, dan terpadukan. Kesembilan, asas kenormatifan, yaitu asas yang menghendaki agar segenap layanan di kegiatan BK didasarkan pada norma-norma, baik norma agama, hukum, peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Ke-10, asas keahlian, yaitu asas yang menghendaki agar layanan dan kegiatan BK diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Ke-11, asas alih tangan kasus, yaitu asas yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan BK secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan peserta didik kiranya dapat mengalih tangankan kepada pihak yang lebih ahli. Yang terakhir, asas Tuturi Handayani, yaitu asas yang menghendaki agar pelayanan BK secara keseluruhan dapat menciptakan suasana mengayomi, mengembangkan keteladanan, dan memberikan rangsangan dan dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk maju. Time to learn, get in touch with you. Thank you.